Oke, bertemu lagi di channel Nuci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara dalam membuat aplikasi rawat inap klinik persalinan. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini ada beberapa unsur yang mestinya ada atau diharuskan ada. Contohnya seperti kelas, misal kelas A, B, C, beserta biaya per kelasnya. Kemudian lama inap. Nah, ini tanggal masuk dan tanggal keluarnya nanti kita masukkan secara manual dan dihitung secara otomatis. Nah, kemudian biaya inapnya, biaya pelayanan, kemudian biaya persalinan. Nah, kan biaya persalinan ada di tangan dokter ataupun di bidan seperti itu. Jadi ada dua hal yang bisa kita pilih. Kemudian total bayar dan laporan keuangannya. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi, nah, di sini kita melihat bagian nama dari pasiennya, ini kelas yang diambil, penanganannya oleh siapa, kemudian tanggal masuk dan keluarnya, lama inap, biaya, hingga ke bagian laporan dari keuangannya. Nah, kita akan membuat seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel bagian ini. Jadi kita membuat ini, saya rasa teman-teman sudah bisa membuat tabel seperti ini ya. Jadi ini menggunakan tabel biasa dengan warna menggunakan ini file color seperti itu ya. Jadi untuk bagian kolom nama kita masukkan nama-namanya, bagian kelas masukkan kelas yang diambil oleh pasien tersebut. Kemudian untuk penanganannya apakah eh, oleh dokter ataupun oleh bidan seperti itu. Kemudian untuk tanggal masuknya kita gunakan format number seperti ini, data ini, data tanggal. Kemudian kita masukkan secara manual antara masuk dan keluarnya seperti ini. Kemudian di bagian lama inap ini kita akan hitung menggunakan rumus. Jadi antara tanggal masuk dan tanggal keluar kita akan hitung di sini. Jadi lama inapnya akan ketahuan. Kemudian untuk biayanya kita ngambil dari tabel ini. Nah, jadi untuk inapnya berapa, kita akan ngambil di bagian ini tabel biaya inap. Misalkan untuk kelas A biaya inapnya sebesar 500.000 seperti ini. Jadi ini akan muncul di tabel ini menggunakan rumus plug up. Kemudian bagian layanan juga sama menggunakan biaya ini. Jadi kita akan mengambil dari tabel ini untuk biayanya. Kemudian untuk persalinannya kita ngambil dari sini. Dari penanganan bidan atau dokter seperti itu. Kemudian untuk bagian total bayarnya di sini. Nah, kita akan menghitung dari mulai biaya pertama, biaya inap hingga ke persalinan seperti itu. Jadi ini adalah total bayar per pasiennya. Sedangkan di bagian laporan ini merupakan rekap dari data yang ada di sini. Nah, jadi misalkan total bayar ini adalah hasil dari penjumlahan total bayar di sini. Kemudian untuk jumlah kelas A, kita akan menghitung jumlah kelas A di sini, B, C juga sama seperti itu. Jadi itu adalah konsep utama yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi rawat inap di Excel seperti itu. Oke, jadi saya rasa teman-teman sudah memahami cara pembuatan tabel seperti ini ya. Jadi kita langsung ke bagian tutorial penggunaan rumusnya. Nah, di sini di bagian lama inap ini kita akan gunakan rumus berikut. Oke. Nah, ini ya. Untuk menggunakan atau mengisi bagian lama inap, kita menggunakan rumus ini. Data div. Jadi ini ya, ada penjelasannya. Kita akan menghitung interval dari tanggal tersebut. Nah, ini adalah apa namanya penjelasan umumnya ya. Jadi D itu untuk menghitung selisih hari, M untuk menghitung selisih bulan, dan Y untuk menghitung selisih tahun. Jadi kita menggunakan D untuk menghitung selisih harinya. Seperti ini ya. Jadi kita kopikan di bagian ini lama inap. Oke, kita pastikan. Jadi
E6 atau tanggal masuk ini, E6 tanggal masuk, kemudian untuk F namanya adalah tanggal keluar. Jadi kita akan menghitung selisih waktu dari tanggal masuk sampai tanggal keluar. Nah, itu menggunakan rumus ini. Dan D ini digunakan untuk menghitung selisih harinya seperti itu. Jadi setelah kita enter maka hasilnya akan muncul. Perhatikan di sini kan 22 Juni 2020, di sini tanggal 25 Juni 2020. Jadi selisihnya adalah 3 hari seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk menghitung selisih tanggal atau hari. Kemudian untuk mengisi bagian bawah dengan rumus, kita cukup menggunakan teknik fill handle. Jadi kita tarik ke bagian bawah dan lepaskan. Jadi semua bagian rumusnya akan terisi secara otomatis. Seperti itu. Oke, kita perbaiki dulu ini. Nah, kemudian untuk biaya inapnya kita mulai menggunakan rumus block up. Nah, ini ya. Untuk biaya inap ini. Jadi ini adalah keterangan dari rumusnya. Jadi teman-teman bisa membaca bagian artikelnya untuk mempelajari setiap langkah serta penjelasan dari rumus yang digunakan ya. Kemudian nah ini untuk rumus yang digunakan dalam kolom biaya inap. Nah, ini adalah penggunaan tanda dolar ini kan tadi ada tanda dolar ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah tanda absolut yang digunakan untuk mengunci sel yang digunakan. Jadi, ketika kita menggunakan fill handle, rumusnya tidak akan berubah. Oke, kita coba ya. Kita kopikan. Kita copy bagian rumusnya. Maaf, bentar. Nah, ini semuanya di copy. Kemudian pastikan di bagian biaya inapnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi, perhatikan ya kan di sini kita menggunakan tabel biaya inap dan biaya layanan ini, kelas, biaya inap dan biaya layanan. Nah, kita menggunakan tabel ini untuk referensi dari biayanya. Jadi, kita harus mengunci bagian sel ini agar tidak berubah seperti itu. Jadi jika ini ya. Nah, untuk kelasnya, nah ini kelas kita akan mengambil dari biaya ini, kelasnya. Kemudian, nah ini untuk biaya inapnya. Jadi kalau misalkan kelas A, kemudian apa namanya? Biaya inapnya berarti 500.000 seperti itu. Jadi kalau misalkan B berarti biaya inapnya sebesar 400.000 seperti itu. Jadi kita enter coba. Nah, kenapa ini 1.500.000? Karena lama inapnya 3 hari. Kemudian dikali biaya inap kelas A yaitu 500.000. Jadi 500.000 dikali 3 hasilnya 1.500.000 seperti itu. Jadi rumus ini digunakan untuk mengambil data atau merekap data dari tabel referensi biaya ini, kemudian dikalikan sesuai dengan lama inap yang digunakan seperti itu. Oke. Seperti biasa untuk mengisi bagian bawahnya dengan rumus, kita gunakan teknik fill handle. Jadi kita tinggal tarik ke bawah dan lepaskan seperti itu. Nah, oke, kita perbaiki bagian bordernya. Ya. Nah, perhatikan di sini kan misal nih yang kelas B. Kelas B biaya inapnya yaitu 400.000. 400.000 dikali lama inap yaitu 6 berarti hasilnya 2.400.000. Nah, seperti itu. Jadi kita mengambil biaya referensi dari tabel ini. Kemudian dikalikan sesuai dengan lama inap yang digunakan seperti itu. Jadi itu adalah logika sederhana dari penggunaan rumusnya. Kemudian untuk bagian biaya layanan kita juga sama menggunakan rumus block up dan mengambil referensi biaya dari tabel ini. Jadi misalkan jika Badru dengan ini kelas A ya, kelas A, dia mengambil kelas A, kemudian
biaya layanannya sebesar 400.000. Sini ya. Kemudian nanti kita akan ini ya, dikalikan lagi dengan lama inap. Oke, kita coba. Ini kita copy bagian ini ya. Ini bagian biaya layanan menggunakan rumus lookup. Nah, oke, kita copy. Di sini kita pastekan. Nah, jadi untuk biaya layanan juga sama. Perhatikan seperti ini. Jika ini ya, nah ini kelas A. Jadi untuk biaya kelas A kita ngambil referensi dari tabel ini. Jadi untuk referensi layanan kelas A sebesar 400.000. Kemudian dikali 3. Maka hasilnya 1.200.000 seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan rumus yang sama, namun penempatan dari rumus ini. Nah ini ya, kita menggunakan layanan. Jadi ini block up, kemudian C6 ini adalah kelasnya. Kemudian yang ini yang menggunakan tanda dolar ini atau tanda absolut merupakan referensi tabelnya. Nah, ini yang angka 3 ini merupakan kolom ketiga dari tabel referensi yang digunakan. Jadi, kolom ketiga tersebut adalah biaya layanan. Jadi, kita akan mengambil biayanya dari biaya layanan untuk biaya layanan ini. Seperti itu. Jadi, angka 3 ini merupakan tanda ataupun nomor dari kolom referensi dari tabel yang digunakan seperti itu. Nah, untuk mengisi bagian bawahnya dengan rumus kita gunakan rumus bill handle. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk persalinan kita menggunakan rumus yang ini atau maksudnya tabel referensi ini. Oke, kita ambil dulu rumusnya. Nah, ini biaya persalinan kita menggunakan rumus ini. Oke, di sini ya. Kita pastikan, kemudian enter. Nah, jadi maksudnya adalah jika D6, maksudnya ini ya, D6 itu bagian penanganan atau kolom penanganan sama dengan dokter, maka biaya yang masuk sebesar 850.000. Sedangkan jika bukan dokter, maka biayanya 400.000 seperti itu. Jadi jika penanganannya oleh dokter, maka biayanya sebesar 850.000. Sedangkan jika penanganannya bukan dokter ataupun penanganannya adalah merupakan bidan seperti ini, maka biayanya 400.000. Jadi seperti ini ya. Kita mengambil di sini. Perhatikan. Jadi dokter biayanya 850.000, sedangkan bidan biayanya 400.000 seperti itu. Nah, jadi hasilnya adalah 850.000 karena di bagian penanganannya dokter. Oke, kita coba menggunakan teknik bill handle seperti ini. Nah, oke, perhatikan ya. Bentar. Nih, misal yang bidan ya, yang ini yang neanda ini menggunakan bidan, maka biayanya 400.000 sama seperti di sini. Sedangkan yang A seperti misal ini ya, biayanya 850.000 sama di sini. Seperti itu. Kemudian untuk total bayarnya kita jumlahkan dari mulai biaya pertama hingga biaya akhir. Jadi di sini misal kita sama dengan sum, kemudian buka kurung ini misal ditambah ini ditambah lagi ini tutup kurung dan enter seperti itu.
Kemudian untuk mengisi bagian bawahnya dengan rumus, kita gunakan teknik view handle seperti itu. Nah, jadi itu kita sudah membuat hingga ke bagian total bayarnya. Seperti itu ya. Jadi di bagian total bayar ini kita cukup menjumlahkan antara dari mulai biaya inap hingga ke biaya persalinan ini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk bagian laporannya kita gunakan di sini. Nah ini ya, bagian laporan total bayar semua pasien. Jadi semua pasien kita jumlahkan menggunakan rumus sum lagi. Di sini kita masukkan sum dengan sum buka kurung, kita blok semuanya, tutup kurung dan enter. Kemudian untuk menghitung kelas yang digunakan di sini kan kita cari, kita gunakan rumus ini count if. Oke. Di sini kita pastikan. Nah ini. Jadi kita mencari data dari mulai C6 hingga C13. Nah ini ya, ini adalah variabelnya yaitu A. Ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4 seperti itu. Di bawah juga sama, kita menggunakan rumus yang sama, cuman di bagian akhirnya atau variabel ini kita tuliskan B. Untuk B nya sama. Nah ini yang membedakan hanya di sini. Yang B ini kriterianya ya. Kriteria yang dicarinya apa? Jadi kita tinggal memasukkannya di sana. Ini juga sama. Jadi yang membedakannya adalah di bagian kriterianya saja. Seperti itu. Ini C ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah cara pembuatan atau pengisian rumus untuk aplikasi rawat inap klinik persalinan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa mengambil langsung filenya di bagian artikelnya. Nah, kemudian untuk tutorial lengkapnya dari mulai penjelasan dasar dari aplikasi rawat inap klinik persalinan ini hingga ke cara pembuatannya disertai dengan penjelasan dari setiap rumus yang digunakan, teman-teman bisa mempelajarinya kembali di bagian artikelnya. Nah, di bagian video ini saya hanya menjelaskan sebagian besarnya saja untuk pengantar teman-teman dalam pembuatan aplikasi ini seperti itu ya. Nah, guys, sekali lagi teman-teman bisa mengunjungi bagian artikelnya untuk mengambil file dari aplikasi ini. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan selamat untuk mencobanya.